Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web pada Toko Bangunan Lestari Jaya Medan. Next. Baik, untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Salva Laila Musyarofa dengan NIM belakang 209. Yang kedua ada Murti Sari Dewi dengan NIM belakang 221. Dan ketiga ada Kristia Aulia Putri dengan NIM belakang 222. Yang keempat ada Agnes Rafiata dengan NIM belakang 228. Yang terakhir ada Caca Iman Andra dengan NIM belakang 232. Next. Baik, untuk latar belakang, Toko Bangunan Lestari Jaya Medan masih mengelola persediaan secara manual, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian stok, pencatatan tidak rapi, dan lambatnya pengecekan barang. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem informasi inventory berbasis web yang dapat memantau stok secara real-time, mempercepat pencatatan, dan menyediakan laporan yang akurat. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisien operasional dan kualitas pelayanan toko. Next. Untuk rumusan masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bagaimana analisis proses bisnis dan kebutuhan data pada toko bangunan Lestari Jaya Medan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan business rule dan serta business requirement yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi inventory berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu mendukung pengelolaan persediaan barang secara lebih efektif. Dan yang terakhir, bagaimana menyusun desain basis data dan desain sistem yang relevan dengan hasil analisis sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembangunan sistem inventory. Next. Tujuan laporan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mengetahui analisis proses bisnis dan kebutuhan data pada toko bangunan Lestari Jaya Medan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menentukan business rule dan business requirement yang diperlukan dalam pembangunan sistem informasi inventory. Yang kedua, mengetahui rancangan sistem informasi inventory berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu mendukung pengelolaan persediaan barang secara lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mengetahui desain basis data dan desain sistem yang relevan dengan hasil analisis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembangunan sistem informasi inventory pada toko bangunan Lestari Jaya Medan. Next. Poin pembahasan. Yang pertama yaitu analisis proses bisnis dan kebutuhan data. Yang kedua, perancangan sistem informasi inventory berbasis web. Yang ketiga, desain basis data. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Murti Sari Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk poin pembahasan pertama adalah A. Analisis proses bisnis dan kebutuhan data. Analisis proses bisnis menunjukkan bahwa toko bangunan Lestari Jaya Medan masih mengelola penerimaan, penyimpanan, penjualan, dan pengeluaran barang secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian stok. Dibutuhkan pengelolaan data barang, pemasok, pelanggan, serta transaksi masuk dan keluar agar sistem dapat menampilkan informasi persediaan secara akurat. Next. Yang pertama ada business rule. 1. Barang masuk harus dicatat lengkap dan termasuk pemasok, tanggal, dan jumlah. 2. Setiap penjualan otomatis mengurangi stok. 3. Pembelian harus dicatat sebelum barang ditambahkan ke gudang. 4. Data pemasok, pelanggan, dan barang wajib tersimpan di database. 5. Sistem mampu menghasilkan laporan barang masuk atau keluar berdasarkan periode. Next. Berikut adalah
gambar data flow diagram. Yang paling atas itu, yang pertama itu ada pemilik atau admin untuk memberikan input berupa data admin, inventaris, dan produk. Sebagai output, pemilik menerima laporan penjualan, pembelian, serta laporan barang masuk dan keluar. Yang kedua ada customer untuk memberikan input data diri dan pemesanan serta memberikan output berupa bonfaktur penjualan dan informasi ketersediaan barang. Yang ketiga di situ ada supplier atau pemasok pemasok untuk memberikan data pemasok dan nota pembelian ke dalam sistem. Next. Ya, benar. Data flow diagram yang 1.1 manage data customer, yaitu mengelola informasi pelanggan yang masuk ke sistem. 1.2 manage data penjualan, memproses pesanan dari pelanggan, menghasilkan benefaktur dan mengirimkan data penjualan ke pemilik. Untuk 1.3 manage data supplier, yaitu mengelola data pemasok untuk kebutuhan pengadaan barang. 1.4 data pembelian, yaitu untuk mencatat nota pembelian data supplier untuk memperbarui stok. 1.5 manage inventory, yaitu untuk mengelola data produk dan inventaris agar stok terupdate secara real time, pemilik serta memberikan info ketersediaan barang kepada pelanggan. Next. Yang kemudian ada relasi antar tabel. Ini gunanya untuk menjelaskan desain basis data yang memastikan seluruh informasi tersimpan secara terstruktur. Terdapat beberapa poin penting dalam relasi tabel ini, antaranya satu, data utama, yaitu informasi dikelola melalui tabel produk list, kategori list, supplier list, dan customer list. Yang kedua ada logika transaksi, tabel sales list, mencatat transaksi pelanggan, sedangkan receiving list mencatat penerimaan barang dari pemasok. Yang ketiga ada sinkronisasi stok, yaitu tabel inventory menjadi pusat pembaruan stok yang terhubung langsung dengan data produk dan setiap transaksi yang terjadi. Untuk yang terakhir ada keamanan, yaitu tabel users menyimpan kredensial login untuk memastikan akses sistem hanya dilakukan oleh pihak berwenang. Untuk presentasi dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara Dewi atas penjelasannya. Untuk tampilan menu login user akan dijelaskan oleh Pristia Aulia Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, berikut merupakan tampilan menu login user. Terdapat username untuk memasukkan nama dan passwordnya. Next. Berikut merupakan tampilan menu inventory. Di dalam tampilan menu inventory terdapat nama produk, stock in, stock out, dan sisa stok. Next. Berikut merupakan tampilan menu penjualan. Di dalam menu penjualan terdapat tanggal, no invoice, customer, dan action. Next. Berikut merupakan tampilan menu pembelian. Di dalam menu pembelian terdapat tanggal, nomor invoice, supplier, dan action. Next. Berikut merupakan tampilan menu kategori produk.
Di dalam menu kategori produk terdapat form kategori produk, nama kategori produk, dan action. Next. Next. Berikut merupakan tampilan menu nama produk. Di dalam menu nama produk terdapat form produk yang isinya ada kategori produk, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Contohnya ya di yang kanan. Oke, next. Berikut merupakan tampilan menu supplier. Di dalam menu supplier terdapat isinya supplier, kontak, dan alamat. Contohnya ada di sebelah kanan. Oke, next. Berikut merupakan tampilan menu customer. Di dalam tampilan menu customer terdapat form customer yang isinya nama customer, kontak, dan alamat. Next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tampilan menu laporan barang masuk akan dipresentasikan oleh Caca Iman Andra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk tampilan menu laporan barang masuk ini ada tanggalnya, nama produk, dan keterangan produk tersebut. Untuk kuantiti barang masuk ini berapa totalnya barang yang dibeli. Terus selanjutnya ada tampilan menu laporan barang keluar. Sama seperti yang masuk, barang masuk, ini bedanya cuma kuantiti barang keluar. Selanjutnya untuk tampilan menu user. Tampilan menu user ini ada nama eh, pengguna, terus usernya, terus action. Next, untuk tampilan tambah penjualan. Ini untuk tambah penjualan ini ada produk, quantity, harga, dan jumlah. Selanjutnya, untuk tampilan tambah pembeli. Untuk tampilan tambah pembelian ini sama seperti tadi, ada produk dan kuantiti berapa jumlah barangnya, terus harga, terus jumlah harganya. Next, untuk tampilan tambahan, untuk tampilan tambah user ini ada nama, username, password, dan user type. Tergantung mau apa, admin, customer apa gitu. Terus next, untuk tampilan menu laporan barang keluar. Ini adalah nota atau faktur penjualan. Untuk customer, ada customer dan kuantiti jumlah barang, produk barang, nama barang, dan harga, dan total jumlah harga. Selanjutnya, ada tampilan laporan barang masuk. Laporan barang masuk ini tercatat ada tanggal, terus nama produk, keterangan, dan kuantiti barang masuk. Next, terus tampilan laporan barang keluar. Nah, ini juga sama seperti tadi, cuman kuantiti barang keluarnya saja yang berbeda. Oke, cukup. Next. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Caca atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, business recruitment akan dilanjutkan oleh Saudara Salva Laila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kemudian yang kedua ada business recruitment. Fungsional mencatat barang masuk atau keluar, pembelian, dan penjualan. Menampilkan stok real time, fitur pencarian dan pengelompokan barang, menyediakan laporan dan halaman login admin. Non-fungsional, yaitu mudah digunakan, cepat dan akurat,
berbasis web, dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Next. B. Perancangan sistem. Perancangan berbasis DFD, UI, dan relasi database. DFD level konteks menggambarkan alur data antara admin atau pemilik dengan sistem, input, transaksi, output laporan, dan informasi stok. DFD level 1 membuat proses detail pengelolaan barang, barang masuk atau keluar, penjualan, pembelian, dan pembuatan laporan. Desain antarmuka berisi halaman login, home, inventory, penjualan, pembelian, supplier, customer, laporan masuk atau keluar, dan user. Next. C. Desain basis data. ERD, entitas utama, barang, kategori, supplier, customer, pembelian, penjualan, barang masuk, barang keluar, dan user. Relasi tabel, kategori, banyak barang, one to many, supplier, banyak barang, penjualan, beberapa item barang, barang masuk atau keluar terkait langsung ke barang. Next. Kesimpulan. 1. Pengelolaan stok manual masih menimbulkan ketidakakuratan dan rendahnya efisiensi, sehingga dibutuhkan sistem inventory yang terstruktur. 2. Analisis kebutuhan data menerapkan informasi utama serta aturan bisnis sebagai dasar pembangunan sistem berbasis web. 3. Desain sistem dan basis data telah menggambarkan solusi yang sesuai kebutuhan operasional dan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan. Next. Saran. Sistem inventory yang dirancang perlu dilanjutkan ke tahap implementasi agar dapat digunakan langsung dalam kegiatan operasional. Penggunaan perlu mendapatkan pelatihan dasar agar pemanfaatan sistem dapat berjalan dengan efektif. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan seperti peringatan stok rendah dan laporan yang lebih lengkap. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Eh, Itulah presentasi kami yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web pada Toko Bangunan Lestari Jaya Medan. Baik, kami akhiri presentasi pada sore hari ini. Terima kasih. Bila ada tutur kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.